Shalom, salam dan bahagia. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang senyawa hidrokarbon. Ruang lingkup pembahasan kita pada materi pertama semester 1, kelas 11, yaitu tentang senyawa hidrokarbon. Antara unsur karbon dan hidrogen bersenyawa membentuk senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon memiliki kekhasan yang dibawa oleh atom karbon. Senyawa hidrokarbon terdiri dari rantai terbuka dan rantai tertutup. Rantai terbuka membentuk deret homolog, mengalami isomer berupa hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon jenuh meliputi alkana, mengalami ikatan tunggal dengan rumus kimia CnH2n+2. Senyawa hidrokarbon tak jenuh terdiri dari alkena dan alkuna. Alkena mengalami satu ikatan rangkap 2 dengan rumus CnH2n. Sedangkan alkuna mengalami satu ikatan rangkap 3 dengan rumus CnH2n-2. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang senyawa hidrokarbon, senyawa organik, perlu kita mengetahui lebih dahulu tentang pembentukan zat organik tersebut. Dalam pembahasan ini ada dua pembentukan zat organik. Yang pertama yaitu reaksi fotosintesis, di mana tumbuhan akan berfotosintesis dan menyediakan karbohidrat atau zat organik sebagai energi bagi manusia dan tumbuhan. Proses fotosintesis di sini membutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Secara sederhana, reaksi fotosintesis digambarkan seperti reaksi berikut, yaitu CO2 bereaksi dengan air dengan bantuan energi matahari menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Proses fotosintesis terjadi dalam stomata daun pada tumbuhan. Karbohidrat yang dihasilkan digunakan oleh manusia juga sebagai sumber energi. Oksigen yang dihasilkan juga digunakan oleh makhluk hidup untuk pernapasan. Jadi ketika kita melihat bagan ini secara sederhana juga dapat dikatakan bahwa energi matahari adalah sumber energi bagi semua makhluk hidup. Satu pertanyaan untuk kita renungkan, misalkan tidak ada energi matahari, apa akan terjadi proses fotosintesis sehingga menghasilkan karbohidrat? Kemudian karbohidrat itu diambil oleh manusia untuk dikonsumsi dan menghasilkan energi bagi tubuh makhluk hidup sendiri atau tubuh manusia itu sendiri. Kalau jawabannya sudah ditemukan, maka yang perlu saya serangkan di sini untuk kita menyayangi tumbuhan, merawat lingkungan sehingga tumbuhan tersebut bisa tumbuh dengan baik agar bisa menghasilkan
O2 dan karbohidrat yang akan digunakan oleh manusia. Reaksi lain yaitu reaksi anaerob juga menghasilkan zat organik, di mana reaksi anaerob mengubah bahan organik seperti karbon, nitrogen, dan sulfur menjadi CH4, metana, NH3, amonia, H2S, asam sulfit. Namun di sini seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa reaksi fotosintesis merupakan suatu yang penting bagi makhluk hidup, karena di sana reaksi tersebut akan menghasilkan karbohidrat yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan energinya. Sedangkan metana, NH3, dan H2S tidak mungkin digunakan oleh manusia sebagai sumber energi atau bahan makanan. Sebagai bentuk pertanyaan refleksi, untuk kita renungkan bersama, bagaimana jika semua tumbuhan di suatu hutan lebat mengalami reaksi anaerob? Apa yang dihasilkan? Bagaimana jika hutan yang lebat mengalami perubahan posisi menjadi lapisan bawah bumi yang tertimbun tanah dan batuan? Senyawa hidrokarbon sederhana terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Contoh senyawa hidrokarbon dalam kehidupan kita sehari-hari yang sudah kita lihat: bensin, oli, gas LPG, aspal, lilin, glukosa, sukrosa, etanol, metana, asam metanoat, urea, dan sebagainya. Sampai pada pembahasan materi pokok kita yang perlu kita ketahui dari senyawa hidrokarbon. Yang pertama adalah sifat khas atom karbon. Senyawa hidrokarbon banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari karena karbon itu sendiri memiliki sifat yang khas. Antara lain, yang pertama, mempunyai 4 elektron valensi yang dapat berikatan kovalen dengan atom sejenis atau atom lain. Atom karbon membentuk ikatan jenuh maupun tak jenuh. Atom karbon juga dapat berikatan dengan atom lain, membentuk rantai karbon dengan ikatan tunggal dan rangkap 2, ikatan rangkap 2, ikatan tunggal, dan ikatan rangkap 3. Atom karbon juga dapat membentuk rantai terbuka maupun rantai tertutup. Atom C bereaksi dengan atom C lain yang sejenis, bahkan dapat membentuk rantai atom C baik alifatik atau terbuka, lurus dan bercabang, maupun siklik atau tertutup. Gambar nomor 1 adalah contoh rantai lurus. Gambar nomor 2 adalah contoh rantai bercabang. Gambar nomor 3 adalah rantai tertutup. Gambar nomor 4 adalah rantai jaring. Jadi contoh 1 dan 2 merupakan rantai terbuka atau atom C alifatik. Dan 3 dan 4 adalah atom C siklik. Berikut adalah struktur atom. Berdasarkan kemampuan atom karbon yang dapat berikatan dengan atom lain, jenis atom karbon dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Dasar pengelompokan jenis ikatan karbon ini berdasarkan pada jumlah atom karbon yang terikat pada atom karbon tertentu. Contoh atom karbon C primer. Atom karbon C primer adalah atom-atom karbon yang mengikat satu atom karbon lain. Contoh pada C nomor 1, 2, 3, 4. C nomor 2 mengikat satu atom C yang lain.
Kemudian C nomor 3 juga mengikat satu atom C yang lain. Maka di sini atom C primer ditunjukkan pada C nomor 1, C nomor 2, dan C nomor 3. Atom C sekunder adalah atom karbon yang mengikat dua atom karbon tetangga. Contohnya, atom C nomor 1, 2, 3, atom C nomor 4. Atom C nomor 4 ini mengikat satu C di kiri dan satu C di kanan. Kemudian atom C nomor 3 juga mengikat satu atom C di kanan dan satu atom C di kiri. Atom karbon tersier adalah atom karbon yang mengikat 3 atom karbon tetangga. C nomor 2 mengikat 1, 2, 3 atom C. Jika ada pertanyaan, tunjukkan atom C tersier, yaitu pada atom C nomor 2. Atom karbon kuaterner itu atom karbon yang mengikat 4 atom karbon tetangga pada C nomor 1, 2. Pada C nomor 2 mengikat 1, 2, 3, 4. Perlu dipahami di sini yang berikatan langsung dengan atom C. Berikatan langsung dengan atom C. Sini tidak dihitung seperti ini. Kalau nomor 4 atom kuaterner, hitungannya tidak 1, 2, 3, 4, tidak. Tetapi yang berikatan langsung dengan atom C karbon yang dimaksud. Jadi 1, 2, 3, 4. Begitu juga dengan tersier. Ada satu atom C, satu juga, satu lagi. Jadi totalnya ada 3. Yang di bagian sini tidak dihitung. Perlu diingat, saya kembali ke atom C primer. Atom C primer mengikat langsung, atom C tersebut mengikat langsung. Jadi 1 masuk. 1. Ini 1, ini C primer. Ini masuk atom C primer. Ini juga masuk atom C primer. Yang berikut atom C sekunder. Mengikat langsung 2. Yang pertama ini mengikat ini. Jadi ini hitungannya ke sini 1, 2. Nah. Kemudian ini lagi. Jadi di sini atom C sekunder adalah atom C nomor 3 dan atom C nomor 4. Atom karbon tersier, atom karbon tersier di sini adalah C nomor 2. Mengikat langsung 1, 2, 3 atom C yang lain. Nah, kalau ini tidak bisa. Ya, karena 1, 2, 3, 4 tidak bisa. Di sini atom C tersier mengikat langsung 1, 2, 3, 4. Perlu diingat, saya ulangi lagi kesekian kalinya, tidak dihitung yang tambahan. Setelah C yang ini mengikat C ini lagi juga dihitung. Tidak, itu tidak dibenarkan. Diingat, mengikat langsung, bukan yang
setelah C tersebut kemudian C lagi juga dihitung, tidak seperti itu. Dari pembahasan kita dapat kita simpulkan bahwa kekhasan atom karbon terdiri dari 3. Yang pertama, memiliki 4 elektron valensi, mampu membentuk ikatan kovalen 4 ikatan kovalen baik tunggal, rangkap 2, rangkap 3 dengan atom C yang lain. Mampu membentuk rantai karbon baik terbuka maupun tertutup. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung unsur C dan H. Contohnya pada alkana, alkena, dan alkuna. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Berdasarkan kedudukan atom C, rantai karbon dapat dikelompokkan menjadi atom C primer, atom C sekunder, dan atom C tersier dan atom C kuaterner. Pembahasan kita atau pertemuan kita pada pembelajaran jarak jauh kali ini cukup sampai di sini, dan kita akan lanjutkan pada video part 2 tentang senyawa hidrokarbon. Selamat belajar, sukses selalu.